Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekan Triantama. Saya mahasiswa dari ITBA DCC Kota Bumi, kelas 24D31, Prodi Bisnis Digital. Dengan mata kuliah Design Thinking, ingin mempresentasikan tentang tahapan desain prototipe dalam pengembangan desain digital. Prototype. Apa itu prototype? Prototype adalah presentasi awal dari produk, biasanya interaktif yang dirancang untuk menunjukkan fungsi struktur dan pengalaman pengguna sebelum produk dikembangkan. Tujuan menguji alur interaksi, mendapatkan umpan balik awal, mengurangi kesalahan saat pengembangan, menyampaikan ide secara visual dan konkret. Jenis-jenis prototipe. 1. Paper prototype. Sketsa tangan dari layar atau fitur aplikasi. Sederhana, murah, cepat dibuat. Ideal untuk tahap awal brainstorming dan validasi ide. Contoh untuk desain awal aplikasi mobile atau web, uji alur navigasi. 2. Low fidelity prototype. Digital atau fisik, tapi sangat sederhana, menampilkan layout dasar tanpa warna atau animasi. Tidak bisa diklik, non-interaktif atau interaktivitas sangat terbatas. Tools, Figma, Wireframe, Balsamiq, Adobe XD. 3. Mid Fidelity Prototype. Tampilan lebih detail dengan tipografi dan layout lebih rapi. Bisa ada sebagian interaktivitas, klik tombol pindah halaman, tanpa animasi penuh atau transisi kompleks, cocok untuk mengkomunikasikan alur produk ke stakeholder uji kegunaan. Keempat, High Fidelity Prototype. Mirip produk akhir secara tampilan dan interaksi. Menggunakan warna elemen UI nyata, interaksi lengkap, bisa digunakan untuk user testing mendalam. Tools Figma, Adobe XD, ProtoPie, Xure. 5. Fungsional prototype atau interaktif prototype. Seringkali berupa kode program nyata, dapat menunjukkan fungsi backend atau logika program. Digunakan oleh tim teknis untuk uji sistem lebih lanjut. Cocok untuk pengujian teknis, validasi performa, pengembangan tahap akhir. Tahapan pengembangan, desain menjadi prototipe. 1. Persiapkan wireframe. Buat kerangka dasar layout untuk setiap halaman atau tampilan. Fokus pada struktur dan alur, bukan estetika. Tools Figma, Balsamiq, Sketch. Yang kedua, tambahkan detail visual. Terapkan desain visual seperti warna, icon, font, ilustrasi. Perhatikan prinsip, konsistensi, UI, dan aksesibilitas. Gunakan panduan desain seperti material design, human interface, guideline. 3. Buat interaksi dan transisi. Tambahkan interaksi antar elemen UI, tombol navigasi ke halaman lain, scroll hover, modal pop-up, atau transisi seperti animasi perpindahan halaman. Tools Figma, Prototype Mode, Adobe XD, InVision. Yang keempat, lakukan uji coba, user testing. Ajak pengguna menguji prototipe. Apakah mudah dipahami? Apakah navigasi jelas? Apakah ada hambatan UX? Yang kelima, literasi dan refinement. Perbaiki desain berdasarkan hasil uji coba, tambahkan elemen, pendukung konten, aksesibilitas buat versi final, dan prototipe, biasanya high fidelity. Catat feedback dan revisi prototipe. Perbandingan tingkat fidelity prototipe. Jenis, tingkat akurasi, paper rendah. Interaktivitas, paper tidak ada. Tujuan, paper brainstorming awal ide.
Tingkat akurasi, low fidelity, rendah sedang, interaktivitas sedikit, tujuan uji navigasi dan struktur. Tingkat akurasi, mid fidelity, sedang, interaktivitas cukup, tujuan, presentasi dan user testing. Tingkat akurasi, high fidelity, tinggi, interaktivitas penuh, tujuan, validasi UX, simulasi real. Tingkat akurasi fungsional sangat tinggi, interaktivitas realistik, tujuan validasi teknis dan performa. Kesimpulan, prototipe adalah jembatan antara ide dan implementasi produk terhadap berbagai jenis prototipe dari yang sederhana hingga yang kompleks. Proses pengembangan desain menjadi prototipe melibatkan perencanaan alur, visualisasi, pengujian, hingga literasi. Plan, action, and solution. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.